Yang pertama, apa dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja pegawai dan organisasi? Yang kedua, apa dampak konflik organisasi terhadap pelayanan pelanggan di hotel? Dan yang ketiga, bagaimana solusi untuk memperbaiki komunikasi antara pimpinan dan juga pegawai? Oke, jadi kita akan bahas terkait 3 hal tersebut. Yang pertama, dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja pegawai dan organisasi. Jadi, komunikasi yang buruk serta instruksi mendadak dan informasi yang berubah-ubah sehingga menciptakan ketidakpastian di tempat kerja atau lingkungan kerja. Dampaknya meliputi yang pertama, terhadap kinerja pegawai. Jadi ini yang pertama itu adalah kebingungan psikologis atau role ambigu. Nah, ambiguity yaitu pegawai kehilangan arah mengenai prioritas kerja yang benar karena standar tugas yang tidak konsisten. Yang kedua, demotivasi dan stres kerja. Jadi di sini terjadi tekanan dari instruksi mendadak tanpa penjelasan yang jelas, mengikis motivasi kerja, meningkatkan kecemasan dan juga memicu burnout. Berikut, penurunan produktivitas. Jadi, waktu terbuang sia-sia untuk mengonfirmasi ulang informasi atau memperbaiki pekerjaan yang salah akibat salah paham di awal. Yang kedua, terhadap organisasi. Tingginya angka kesalahan operasional itu bisa menyebabkan ketidakjelasan instruksi sehingga meningkatkan risiko kesalahan prosedur kerja atau human error di berbagai lini. Berikut penurunan kepercayaan atau distrust, yaitu kepercayaan pegawai terhadap kompetensi manajer atau pimpinan akan luntur, yaitu sehingga merusak loyalitas mereka terhadap organisasi. Yang kedua, iklim kerja beracun atau toxic work environment, yaitu kurangnya transparansi membentuk budaya kerja yang penuh saling menyalahkan dan defensif. Soal yang kedua, dampak konflik organisasi terhadap pelayanan pelanggan di hotel. Sini dalam industri jasa atau perhotelan, yaitu hospitality. Itu ada konflik internal yang tidak dikelola dengan baik akan langsung merembet pada kualitas layanan atau service delivery. Itu yang pertama, kegagalan layanan atau service failure. Jadi di sini tamu menjadi korban langsung dari instruksi yang berbeda antara dua supervisor, sehingga ini menghasilkan pelayanan yang lambat, tidak konsisten, dan tidak sesuai dengan standar hotel. Berikut kerusakan citra dan reputasi dari hotel tersebut. Tindakan manajer yang memarahi pegawai di depan tamu adalah pelanggaran berat dalam etika hospitality. Jadi di sini tamu akan merasa tidak nyaman, menilai hotel tidak profesional, dan berpotensi memberikan ulasan buruk atau bad review di media sosial atau platform pemesanan seperti TripAdvisor, Agoda, dan lain-lain. Yang berikut adalah penurunan loyalitas pelanggan. Pengalaman buruk akibat menyaksikan konflik internal dan menerima pelayanan yang salah akan membuat pelanggan menjadi enggan untuk kembali lagi menginap di hotel atau lost customer.
Oke, atau lost customer lifetime value. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana solusi untuk perbaiki komunikasi antara pimpinan dan pegawai untuk mengatasi masalah struktural dan perilaku dalam kasus tersebut ya. Jadi ini ada beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, penerapan asas kesatuan atau kesatuan komando atau unity of command, yaitu harus ada jalur instruksi yang jelas. Ya, pegawai hanya boleh menerima perintah operasional tersebut dari satu atasan, ya, sehingga dia dapat bertanggung jawab pada shift atau departemen tersebut, dan juga untuk menghindari tumpang tindih instruksi dari dua supervisor yang berbeda. Oke, yang kedua, standarisasi operasional dan formalisasi komunikasi. Di sini mulai dari SOP dan logbook digital. Setiap instruksi atau perubahan kebijakan harus didokumentasikan secara tertulis melalui sistem manajemen hotel atau grup komunikasi resmi. Bukan hanya lewat lisan yang rawan berubah-ubah, tetapi di sini juga menjadi hal penting, yaitu melewati secara tertulis. Yang kedua, briefing harian atau daily stand-up meeting. Di sini mengadakan pertemuan singkat minimal 10 atau 15 menit sebelum shift dimulai untuk menyelaraskan informasi, membagikan tugas, dan juga membuka ruang tanya jawab bagi pegawai yang ragu. Ya, yang berikut adalah pelatihan kepemimpinan dan manajemen emosi atau leadership training. Jadi di sini manajer dan supervisor perlu diberikan pelatihan mengenai interpersonal communication dan conflict resolution. Pimpinan harus memahami prinsip atau praise in public, criticize in private, yaitu pujilah di depan umum atau tegurlah di ruang pribadi. Jadi evaluasi atau teguran atas kesalahan pegawai wajib dilakukan di ruang tertutup demi menjaga martabat pegawai dan nama baik dari hotel tersebut. Yang berikut atau yang terakhir, membangun saluran komunikasi dua arah atau two-way communication. Jadi di sini pimpinan harus membuka ruang bagi pegawai untuk memberikan umpan balik atau feedback jika terdapat instruksi yang membingungkan, dan juga tanpa ada rasa takut akan dihakimi atau dimarahi secara sepihak. Oke, jadi itu saja